Nah ini sumber hukum perbankan. Lanjutnya sumber hukum Premier. Ya, jadi ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sementara sumber hukum sekundernya yaitu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 99 tentang lalu lintas, devisa dan sistem nilai tukar, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan menjadi undang-undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Nah, ini hukum yang tersiernya yaitu ya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, kemudian ada KUHP dagang, KUHP pidana, kemudian ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kemudian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia, ya, Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang tentang persoalan terbatas, dan Undang tentang perusahaan daerah dan lain-lain. Nah, ini asas-asas hukum perbankan ya diatur dalam pasal 2 ya, pasal 3, pasal 2 Undang-Undang Perbankan ya. Itu mengatur tentang asas dan perbankan, yaitu perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian ya. Kemudian diatur juga asas perbankan itu di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ya tentang perbankan pada pasal 2 tadi ya tentang perbankan syariah. Ya, perbankan syariah dan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi, dan prinsip kehati-hatian. Ya. Oke. Nah, ini kemudian kita masuk pada prinsip-prinsip perbankan. Ya, pertama ada prinsip kehati-hatian. Ya, prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dan pengelola bank. Ya, bank melalui ketentuan ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan interbank yang bersangkutan. Ya, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 99 tentang lalu lintas devisa. Nah, kemudian ada prinsip kepercayaan, ya, fiduciary principle, yakni hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada saling percaya. Oke. Kemudian ada prinsip ketiga yaitu prinsip kerahasiaan, bahwa transaksi-transaksi tertentu antara nasabah dengan bank wajib dirahasiakan. Ya, kemudian ada prinsip mengenal nasabah. Ya, bahwa sebelum nasabah melakukan hubungan hukum dengan bank, maka bank wajib mengerti dan memahami karakter nasabah. Nah, ini sistem perbankan yang ada di Indonesia, ya, yaitu ada perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kemarin saya sampai di sini ya, saya minta teman-teman kemarin menjelaskan mengenai perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Bisa ada yang jelaskan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah? Ya, Bu. Perwakilan aja, Nia perwakilan. Iya, Bu. Saya mau coba jawab, Bu. Ya, silakan, Mbak. Bentar, Bu. Suaranya kurang jelas. Maaf, namanya siapa ya? Nia, Bu. Oh ya. Ya. Saya Bu Nikin. Coba ya, Bu, tapi kalau salah dibenerin ya, Bu. Ya nggak apa-apa, jawab aja. Iya, betul, Bu. Kalau menurut saya, perbedaannya tuh yang pertama tuh pasti di akad, Bu. Terus, kalau syariah kan akadnya secara Islam. Ada mudarabah itu, Bu, murabah, apa sih, syirkah, gitu-gitu deh, Bu.
Nah, sistemnya kan bagi hasil, Bu. Jadi kalau misalnya tidak ada keuntungan yang dihasilkan di perbankan, maka nasabah itu tidak bisa memperoleh keuntungan gitu, Bu, karena tidak ada hasil yang dibagi. Sedangkan kalau konvensional itu kan tunduk pada mekanisme perjanjian. Dia mengenal kayak spekulasi, jadi ada atau tidaknya keuntungan mereka, perbankan harus membagi bunganya ke nasabahnya, Bu. Gitu kalau menurut saya, Bu. Ya. Yang lain? Saya, Bu. Saya Bu Nurin Prasetya Dwi. Ya, baik Ibu Nurin. Bu, saya agak berbeda sedikit Bu pendapatnya. Ya. Boleh lah Bu ya. Apa namanya juga ini? Kalau Gimana, Bu? menurut saya Bu, sebenarnya pada intinya konsep bank konvensional sama bank syariah itu menurut saya sama. Cuman karena di Indonesia ini adalah mayoritas masyarakatnya Islam dan menghindari riba, jadi itu dikedepankan di Indonesia menurut saya, Bu. Tapi kalau dibilang itu nggak ada bunga sistemnya bagi hasil, ada, tetap ada. Karena dia kan bukan lembaga sosial, Bu. Jadi menurut saya pada intinya sama. Cuman diislamikan aja gitu, Bu. Menurut saya, Bu ya. Oke. Terus yang lain? Bu, saya ya, Bu. Ya, Berita, Bu. baik, Berita. Tambahan aja ya, Bu. Kalau saya mungkin di segi pencatatannya, Bu. Jadi untuk pencatatan seperti yang semalam kita ada salah satu pertanyaan mengenai denda keterlambatan. Iya, betul. Nah, denda keterlambatan kalau di dalam bank konvensional kita anggap sebagai pencatatannya itu sebagai penambahan pendapatan kita. Betul. Sesuai dengan kita awal kredit, kita kan sudah ada ketentuan apabila terdapat keterlambatan pembayaran maka ada dikenakan denda. Sedangkan kalau untuk di bank syariah, untuk pencatatannya itu adalah dia memang juga ada memiliki denda keterlambatan. Namun itu adalah istilah mungkin ganti rugi yang dimana pencatatannya itu tidak boleh sebagai pendapatan bank. Itu adalah dana yang akan dicatat sebagai tampungan dana untuk dana sosial. Mungkin di sana di pencatatan di khusus dendanya, Bu. Tidak Jadi sebagai pendapatan. Denda itu tetap ada ya kalau di bank syariah itu maksudnya. Kalau setahu saya sih ada sih Bu, ada denda juga, ada ganti rugi, tapi pencatatannya dia bukan sebagai pendapatan bank, hanya dia sebagai dana yang nanti akan dijadikan sebagai dana sosial. Jadi peruntukannya memang itu masuknya ada denda keterlambatan, ya, tapi peruntukannya itu bukan sebagai keuntungan bank. Keuntungan ya, tapi akan dilokasikan sebagai kegiatan sosial gitu. Iya, benar Bu. Baik, ya, terima kasih ya. Terima kasih. Yang lain? Yang lain? Jeffrey Bu, jawab katanya Bu. Ya, Halo baik. Bu. Ini di sana ngumpul semua atau gimana? Iya, ngumpul semua Bu itu. Tapi jauh-jauh Kumpul semua di sini, Bu. Oh, baik. Bisa duduk satu meja nggak biar bisa dengarkan materinya? Nanti kalau ujian saya kasih soal loh, bukan tugas. Iya, satu meja ini, Bu. Oh, baik. Semua. Ya, silakan Pak Jeffrey. Saya kan teman-teman udah pada jawab lumayan banyak. Tapi belum ada yang membedakan pembagian keuntungan untuk bank konvensional dan bank syariah. Nah, untuk pembagian keuntungannya di bank konvensional itu menggunakan konsep biaya Bu untuk menghitung keuntungannya. Maksudnya itu bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Sedangkan bank syariah menggunakan yang diterimanya itu dana yang diterima bank yang disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka Bu. Itu saya pernah dapat kemarin materinya dari Pak Frans. Ya. Jadi tetap ada denda keterlambatan di bank syariah begitu ya? Iya Bu, ada. Oh, baik. Oke, terima kasih. Ya, nanti kita review ya. Ya, mungkin ada yang lain. Yang di belakang itu siapa yang di belakang? Suruh ke depan. Saya Bu, Jendris Bu. Iya, baik Pak Jendris. Silakan.
Kalau perbedaannya bank konvensional dan bank syariah itu pertama Bu di sistemnya, sistem operasionalnya dan juga sumber hukumnya. Terus yang kedua bunga dan keuntungan. Terus yang ketiga itu tentang cara transaksinya Bu berbeda. Ya. Kalau menurut saya Bu. Terus yang keempat itu masalah pengelolaan dananya Bu. Baik. Dan juga keterlambatannya Bu. Seperti itu, makasih. Baik. Ya, jadi sudah cukup ya. Jadi kita simpulkan, memang ada 5 perbedaan ya dari Bapak Ibu, yang dari kemarin juga saya catat. Jadi ada kita simpulkan, jadi saya tambahkan juga bahwa ada perbedaan antara bank konvensional, sebenarnya ada 6 ya, ada 6 perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah ya. Pertama yaitu sistem operasional ya, kemudian kedua sumber hukum ya, kemudian ketiganya itu bunga dan keuntungan ya, kemudian keempatnya itu mengenai angka transaksi, kelima cara pengelolaan dana, dan keenam denda keterlambatan ya. Nah, saya udah uraikan kemarin apa saja perbedaan-perbedaannya ya. Yes, saya benar. Jadi saya udah jelaskan kemarin ya perbedaannya dari sistem pertama ya untuk operasional. Ya, saya review lagi ya. Ya, jadi untuk operasional ya atau menjalankan bank syariah ya. Itu dalam menjalankan bank syariah berpatokan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama. Ya, fatwa ulama ini kan MUI. Ya, kemudian selain itu juga bank syariah ada undang-undang khusus yang mengaturnya, ya, tentang perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Maaf, itu Undang-Undang Perbankan. Jadi bank syariah itu tunduk dan patuh juga pada Undang-Undang Perbankan, ya, Nomor 7 Tahun 92. Ya, yang sudah diamandemen menjadi nomor 10 tahun 98 ya, dan tahun 2008 ya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, itu peraturan khusus yang mengatur tentang perbankan syariah ya. Nah, aturan-aturan tersebut yang menjadi dasar hukum ya mengatur kegiatan perbankan syariah. Gitu. Selain itu juga bank syariah tunduk dan patuh pada peraturan yang dikeluarkan oleh BI dan OJK ya. Juga yang dikeluarkan oleh fatwa dari MUI. Kemudian bank konvensional itu memang dia lebih kepada bebas nilai ya. Belia online. Oke. Kalau bunga dan keuntungan, sebagaimana kita ketahui, memang di bank syariah dan konvensional sangat-sangat berbeda ya. Kita lihat materinya sebentar. Ya, jadi untuk bunga, pengaturan bunga di dalam bank syariah itu memang tetap ada ya. Tetap ada karena tadi seperti yang Ibu Nia tadi Ibu Nurin ya tadi katakan bahwa memang bank syariah ini bukan lembaga sosial gitu atau organisasi amal gitu kan. Tetap dibentuk ya ada mengharapkan profit ya, tapi pengaturan profit bunganya betul ya, tapi sangat diatur berdasarkan syariah ya hukum syariah dalam ajaran agama Islam gitu. Ya, jadi berikutnya kan kemudian akad juga itu ada perbedaannya ya. Jadi kalau bank konvensional ya perjanjian transaksi mengikuti aturan hukum yang berlaku secara umum ya. Sementara pada bank syariah ya terdapat syarat-syarat yang mengikuti hukum Islam seperti barang dan jasa itu sebelum ada akad itu harus jelas dan harus
barang yang halal gitu. Ya, kemudian sebelum akad itu harus sudah jelas ya penyerahannya seperti apa gitu kan. Kemudian status kepemilikan barangnya itu harus jelas dulu di awal gitu. Ya, jadi memang istilahnya itu kalau di bank syariah itu ada beberapa akad yang bisa dipakai, ada macam-macam jenisnya akad itu. Ada murabahah ya, itu akad jual beli yang bentuknya memenuhi syariat, yaitu adanya kesepakatan harga dan keuntungan, jenis dan jumlah barang serta cara pembayaran ya. Jadi akad dalam bank syariah itu ada, saya ulangi, ada akad yang sejenisnya yaitu murabahah ya, di mana akad jual beli yang tentunya memenuhi syariat, yaitu adanya kesepakatan harga dan keuntungan, jenis dan jumlah barang serta cara pembayarannya. Kemudian ada musyawarakah ya, yaitu akad yang dilakukan oleh para pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada suatu usaha tertentu yang melaksanakannya bisa ditunjuk dari salah satu dari mereka. Kemudian ada istilah akad qard, akad peminjaman dana kepada nasabah dan akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati ya. Kemudian ada akad wadiyah, akad penitipan barang dan atau yang telah bertujuan menjaga keamanan keuntungan titipan tersebut. Nah, ini poin-poin ya, saya udah masukkan poin-poin dari perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Termasuk salah satunya kerugian itu ditanggung bersama. Cara pengelolaan dana juga berbeda ya, mengenai dana keterlambatan. Nah, ini harus diperhatikan karena terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara bank konvensional dan bank syariah yang mengenai dana keterlambatan ya. Bank syariah tidak memiliki ketentuan beban uang tambahan yang harus dibayarkan bagi nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran. Ya, jadi harus dicatat ya bahwa bank syariah tidak memiliki ketentuan beban uang tambahan yang harus dibayarkan bagi nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran. Ya, jadi tidak ada beban uang tambahan ya atau denda keterlambatan di dalam bank syariah. Namun terdapat sanksi yang dikenakan bagi nasabah yang mampu namun sengaja menunda-nunda pembayaran ya, yang tidak memiliki itikat baik ya. Jadi perlu dicatat ya bahwa denda keterlambatan di bank syariah itu tidak berlaku bagi semua ya, terkecuali ada pengecualiannya, itu berupa sanksi ya yang dikenakan bagi nasabah yang mampu namun sengaja menunda-nunda pembayaran dan tidak memiliki itikat baik. Tuh. Berbeda dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional memang di perjanjian awal selalu ditulis di dalam kontraknya, selalu ada denda keterlambatan. Biasanya ada hitungannya per hari gitu kan. Nah, itu perbedaan sistem operasional bank konvensional dan bank syariah. Oke, ini. Bu, mau nanya, Bu. Ya. Berarti di bank syariah itu nggak ada denda keterlambatan ya, Bu? Tadi Ibu bilang kalau ada itikat baik. Ya. Jadi denda keterlambatan itu istilahnya sanksi ya Mbak. Sanksi. Jadi memang mereka itu tidak ada denda keterlambatan, tapi dengan istilah mereka itu sanksi, dan sanksi itu pun dikenakan bagi nasabah yang mampu, yang hanya mampu. Jadi mampu membayar, ada uang untuk membayar gitu, tapi sengaja ditunda-tunda begitu loh. Gitu, Oh, berarti kalau dia memang nggak mampu, tidak ada denda keterlambatan itu, Bu? Tidak ada, karena kalau kita itu kan dalam syariat Islam, kalau kita memaksakan sesuatu itu kan jadi hukumnya makruh ya, gitu. Oh gitu, baru tahu saya, Bu, serius. Ya, coba dilihat lagi referensinya. Jadi saya itu pernah
jadi begini, saya kan masuk dalam tim ekonomi santri ya. Jadi Forum Santri Nasional Kajian Ekonomi gitu kan untuk pemberdayaan ekonomi untuk santri. Itu betul-betul mereka berbasisnya pada syariah gitu. Nah itu sama, jadi kita kajiannya sama. Kebetulan saya juga banyak dapat ilmu dari Dewan Pakar Bank Syariah ya, Bapak Haji Kiai Ma'ruf Amin. Beliau juga pernah memberitahukan kepada saya bahwa memang sebenarnya untuk denda itu jangan dipaksakan kepada orang yang tidak mampu begitu. Nah, saya juga belum cek ya apakah kan salah satu dasar hukum itu fatwa ya, fatwa dari MUI, apakah ada fatwa mengenai ini gitu, denda keterlambatan. Nanti saya coba cek ya. Itu seharusnya ada mengeluarkan fatwa ya untuk denda keterlambatan. Tapi setahu saya bahwa dalam bank syariah itu mereka hanya mengenal sanksi gitu. Dan sanksi pun itu ditujukan kepada nasabah yang mampu gitu ya. Jadi yang mampu itu dalam hal dia ada dana untuk membayar tapi dia tidak membayarkan langsung sesuai dengan perjanjian tapi menunda-menunda begitu. Gitu. Jadi kalau orang yang tidak mampu jangankan membayarkan pokok gitu. Kita harus mewajibkan juga dia membayar denda begitu kan. Nah, itu hukumnya seperti apa? Gitu. Tapi kalau di bank konvensional itu memang wajib ada di dalam setiap perjanjian gitu. Denda keterlambatan biasanya dihitungnya per hari gitu. Umpamanya kayak KPR rumah begitu kan, pemberian kredit. Itu kan kalau kita telat itu ada hitungannya per hari begitu kan. Denda keterlambatannya. Nah, kemudian juga dalam pengawasan itu ada perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Ya, jadi kalau di dalam bank syariah itu ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Gitu. Nah, ini dulu Pak Kiai Ma'ruf Amin kan sempat menjadi Dewan Pengawas Syariah ya. Gitu. Di salah satu bank syariah, kalau nggak salah Pak BNI atau Mandiri begitu. Ya, ada pertanyaan lain? Coba bisa dilihat nggak videonya ya? Lihat lagi ada apa ini teman-temannya semua? Bisa, Bu, bisa. Laptopnya satu atau ya bisa duduk semua ya. Nanti saya juga akan kasih tugas loh, langsung dijawab atau pertanyaan-pertanyaan saya kasih loh. Ya, baik. Sekarang kita masuk kepada tadi perbedaan ya, perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Nah, sekarang coba Bapak Ibu kita supaya ini ya lebih aktif bisa berikan penjelasan mengenai persamaan antara bank konvensional dan bank syariah. Pak Petra hadir nggak ini? Persamaannya mungkin Bu sama-sama Pak Petra hadir tidak ini? Perbankan. Pak Petra hadir Bu, ada Bu. Ini hadir semua ya? Ada tuh. Hadir. Hadir Bu. Baik. Ya, bagaimana persamaannya Ibu? Silakan. Ya. Kalau menurut saya persamaannya sama-sama melakukan kegiatan perbankan, Bu. Misalnya kayak clearance, transfer antar bank. Cuma ya perbedaannya tadi ya seperti di akad, pemberlakuan denda, dan lain-lain. Itu sih, Bu, menurut saya. Ya, persamaannya bank konven dengan bank syariah itu persamaannya adalah di mana menghimpun dan mengumpulkan dana untuk masyarakat. Mengolah dan menghimpun dana dari masyarakat.
Iya, yang lain, Pak. Ini ada acara apa sih kok pada pakai baju IBI? Kami Iya, Bu, nguruskan lagi kan ada acara PKM Di kampus atau gimana? kampus, Bu. Oh, kok Ibu Dian nggak tahu ya? Masa? PKM, Bu, pengabdian apa? Oh, Pengabdian kegiatan mahasiswa. masyarakat ya? Ya, Hah? itu dia. Kami habis ternak lele, Bu. Hah? Makanya kalau ke Batam nanti kita kasih lele. Gimana? Itu acara apa? Acara kampus? Iya, Bu. Salah satu kegiatan kampus, Bu. Oh, di mana? Emang kegiatannya ternak lele? Barelang, Bu. Oh, dari jam berapa? Dari jam 8 pagi, Bu. Itu membantu UMKM atau gimana? Iya, salah Ya, satunya. betul, Bu. Oh. Ini apa sih, Bang? Busa, gabus. Iya. Ya, ada lagi yang mau jawab persamaan bank konvensional dan bank syariah? Tetap, Bu, pada intinya dia tetap melakukan kegiatan-kegiatan perbankan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit, pinjaman, dan tabungan. Iya. Terus juga melakukan clearance, transfer antar bank, dan lain-lain seperti itu. Cuman yang berbeda ya tadi itu, Bu. Karena menurut saya sih, karena di Indonesia ini banyak orang Islam yang menarik kata-kata syariah itu menurut saya sih, Bu. Betul. Iya, karena mayoritas memang. Dan sampai sekarang pun masih banyak ya, bahkan hampir setiap bank itu selalu ada bank syariahnya gitu. Nah, jadi saya review ya, persamaan antara bank syariah dan bank konvensional ya. Pertama, ya, keduanya merupakan lembaga perbankan Indonesia, tadi betul ya, sama-sama lembaga perbankan Indonesia ya, yang sudah diakui secara nasional ya. Itu pertama, dan kedua-duanya merupakan badan usaha yang menghimpun dana ya dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Ya, tadi betul Pak Petra sampaikan, ya. Jadi sama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, ya. Jadi baik itu bank syariah maupun bank konvensional, ya, sama-sama memberikan jasa perbankan untuk membantu dalam mendukung kelancaran penghimpunan dan penyaluran dana baik dalam bentuk kredit maupun simpanan yang dilakukan oleh nasabah, ya. Kemudian memberikan bantuan jasa pembayaran, ya, baik bank syariah maupun bank konvensional, ya, kedua-duanya itu memberikan bantuan untuk memudahkan dalam sistem pembayaran, ya, seperti misalnya apa coba, pembayaran telepon, air, listrik, internet, ya, pembelian tiket pesawat, Pajak, ya, Bu, pajak. ya, pajak juga udah bisa sekarang. Nah, kemudian tiket kereta api, kayak gitu kan, kita beli bisa lewat bank syariah atau bank konvensional gitu kan, di mana sistem pembayaran tersebut ya biasanya dilakukan melalui transfer dari mesin ATM atau mobile banking gitu kan, sekarang sudah ada mobile banking. Nah, kemudian persamaan yang ketiga ya, memberikan jasa pembayaran gaji ya gitu, atau hadiah atau juga uang pensiun ya. Jadi bank syariah ya maupun bank konvensional ya sama-sama ya memiliki persamaan, itu memberikan jasa ya atau layanan dalam pembayaran ya. Ya, pembayaran gaji, hadiah atau juga uang pensiun. Nah, kemudian sama-sama memberikan jasa pengiriman uang. Ya. Ya, jadi bank konvensional atau bank syariah sama-sama memberikan jasa untuk pengiriman uang baik dalam negeri maupun luar negeri ya. Kemudian satu lagi apa coba ya persamaannya yang belum terpikirkan ya. Ya, sama-sama tempat penjualan penukaran mata uang asing. Sama-sama mencari profit, Bu. Iya, betul, tapi profitnya juga betul, tapi pengaturannya berbeda. Ya, jadi betul juga sama-sama mencari profit. Ya, di tempat penjualan juga mata uang asing ya. Jadi bank ya yang ada di Indonesia, bank umum maupun bank syariah juga menjadi tempat penjualan dan penukaran mata uang asing
ya ke mata uang rupiah. Nah, itu persamaan. Di kamar aku. Ya. Nah, jadi kita udah dapat poinnya, ya kita udah membahas mengenai pengertian dari bank, hukum perbankan, ya, dasar hukum perbankan, kemudian penggolongan bank, ya, itu yang dari bank konvensional dan bank syariah, perbedaan bank konvensional dan bank syariah dan persamaan bank syariah dan bank konvensional, gitu ya. Oke. Nah, ini lanjut. Selain itu kan tadi kan itu jenis ya, sorry maaf. Bank itu ada konvensional dan bank syariah. Sekarang lanjut penggolongan bank ya, sebagaimana kita ketahui bahwa bank itu digolongkan menjadi bank umum, bank BPR. Nah ini. Ini berdasarkan bentuk hukum ya, penggolongan bank itu pertama ada bank umum ya, yaitu bank itu ada Izin join. Silakan Pak. Jam berapa ini? Baru join sekarang Pak. Ibu. Ibu. Oh, iya iya ya. Pak Bakti di mana Pak Bakti? Saya lagi makan sushi nih. Di Hotel Haris dia, Bu. Waduh. Marahin, Bu. Apa Anda? Dia nggak ikut kami loh, Bu. Tadi puasa. Tugasnya ditambah nanti sama saya. Enggak, Kita lanjutkan ya. Untuk penggolongan bank ya. Nanti Pak Bekti saya kasih materi aja, nanti diikutin lagi aja. Karena kita udah lewat ya. Sekarang kita udah masuk materi untuk penggolongan bank. Ya, berdasarkan jenisnya bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR ya. Berdasarkan kepemilikan ya, nah ini ya, kita bisa kepemilikannya itu bisa WNI atau Badan Hukum Indonesia ya, atau WNI atau Badan Hukum Indonesia dengan WNA secara kemitraan. Nah, untuk BPR sendiri itu berdasarkan kepemilikan itu warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, pemerintah daerah ya, atau dapat dimiliki bersama-sama di antara ketiganya. Nah, berdasarkan untuk hukum penggolongan bank ya, untuk bank umum ada PT, koperasi, perusahaan daerah ya. Kemudian untuk BPR sendiri itu ada berbentuk PT, perusahaan daerah atau koperasi. Ya, untuk kegiatan usahanya konvensional dan syariah yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini pengertiannya dari bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ya. Sifat jasa yang diberikan adalah umum dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Kemudian pengertian dari BPR, nah ini kan ada Bapak Ibu yang kemarin kerja di BPR ya. Nah, Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan pedesaan ya. Jenis produk yang ditawarkan oleh BPR relatif sempit ya dibandingkan dengan bank umum. Bahkan ada beberapa jenis bank yang diselenggarakan oleh BPR ya. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, jadi yang tadi kita bilang itu dia persamaan antara bank konvensional dan syariah ya, mengenai adanya pembayaran gaji ya, terus kemudian adanya penukaran mata uang asing dalam rupiah gitu. Nah, itu tidak dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Nah, ini perbedaannya ya antara bank umum dan bank BPR. Pertama, ya perbedaan jenis simpanan. Ya, kalau untuk bank umum itu giro tabungan deposito. Untuk BPR itu tabungan deposito berjangka. Kemudian jasa pembayarannya clearing, inkaso, ya, transfer, valuta asing. BPR tidak ada ya untuk kegiatan jasa pembayaran. Kemudian jasa lalu lintas giral ya, bank umum itu ada cek dan bilet giro. Kalau BPR itu tidak ada lalu lintas giral. Kemudian pembiayaan kredit itu di bank umum ada, yaitu investasi, modal kerja, dan konsumtif. Tapi di BPR tidak ada. Nah, ini ya
Perbedaan antara bank umum dan BPR. BPR prosesnya cepat Bu, 1 hari tuntas Bu. Maksimumnya berapa sih kalau kredit di sana? Untuk UMKM ya khususnya ya? Ya berapa C? Maksimumnya kredit. Maksimum 2M. Sesuai BMPK, Iya, 2 miliar ya? masing-masing BPR. Tergantung BMPK-nya masing-masing sih, Iya. Bu. Kan Kalau di sana dia ada berapa? persentasenya. Biasanya sih 20% dari modal. Kemudian ada pembagian juga untuk yang kelompok dan tanpa kelompok. Jadi beda-beda. Ada persentasenya, ada rasionya. Kalau di BPR, kalau kita mau memberikan pinjaman atau kredit modal usaha begitu ya, itu ada jaminan juga. Ada jaminan apa? Jaminan aset perusahaan atau hanya dilihat dari kontrak-kontrak kerja gitu, perjanjian kerja terhadap proyek yang sedang dilakukan gitu. Umumnya sih kalau BPR ada jaminannya sih Bu, ada asetnya yang di itu. Tetap ya, jadi selain Tetap itu ada. juga kan sama bank umum ya, jadi harus ada kan syarat untuk memberikan pengajuan kredit untuk bank umum itu kan memang dia selain pada syarat-syarat yang tadi itu kan ada jaminan aset segala macam, itu kan memang ada juga proyek yang sedang berjalan ya, kontrak-kontrak proyek yang sedang berjalan. BPR kan juga sama kan, demikian kan aturannya juga begitu kan. Tapi batasnya 2 miliar ya untuk per ini ya. Kalau batasan kreditnya sesuai BMPK, batas maksimum pemberian kreditnya. Berarti itu memang tergantung dari ini masing-masing ya. Benar Bu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita running terus ya, nggak usah ada istirahat, biar nanti cepat selesainya. Baik Bu. Ya, kita masuk pada pembahasan berikutnya, kejahatan perbankan. Nah, pengertian dari kejahatan perbankan ya, kita dipahami dulu bahwa pengertian dari kejahatan itu sendiri ya, menurut Pak Sujono Dirjosisworo. Nah, Pak Jono ini dosen saya. Dosen waktu saya mengambil S2 di Unpar dulu. Ya, beliau memang pakar hukum bisnis. Nah, ini menyebutkan bahwa kejahatan itu sebagai suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaidah hukum pidana untuk dapat dihukum. Nah, tadi saya kutip lagi, saya balik lagi flashback mengenai pengertian perbankan ya, di pengertian yang tadi di atas yang sudah saya sebutkan ya, udah kita bahas. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank ya, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, coba kita satukan ya antara pengertian kejahatan dan perbankan. Dari rumusan-rumusan di atas tersebut ya. Ya, jadi kenapa saya mengambil topik kejahatan perbankan gitu. Saya review dulu ya, Bapak Ibu ya. Ya, karena kita lihat ya, semakin ke sini kayak kejahatan-kejahatan perbankan ini semakin nampak begitu ya. Belum lama kan ini yang terjadi di MyBank ya. Yang nasabahnya kehilangan dana 20 miliar. Ya, yang sekarang lagi ramai dibicarakan ya. Halo? Bapak Ibu? Bu, ya Bu, kami Ya, dengar. halo Bu. Kami masih ada Bu.
Iya, jangan di-mute ya. Nggak apa-apa, dinyalain aja biar saya dengar. Bukan Bu, di sini bunyi angin, kalau nggak mute berisik Bu. Takutnya Iya, suara soalnya ibu nggak jelas ada nanti Bu. ngobrol-ngobrol. Nggak apa-apa, jangan di-mute. Jadi saya bisa dengar ya, jangan di-mute ya. Terus videonya juga dinyalakan. Ya. Jadi semakin maraknya kejahatan perbankan ya yang terjadi saat ini, ya, jadi mengakibatkan perlunya penguatan atas segala upaya untuk mencegah serta memberantas ya kejahatan perbankan. Jadi pengawasan itu menjadi salah satu alternatifnya ya. Namun saya lihat untuk saat ini pengawasan sepertinya memang sangat kurang ya, pengawasan terhadap kegiatan, apalagi kejahatan terhadap perbankan, sehingga kejahatan tersebut saat ini menurut saya ya semakin tinggi begitu. Ya, tindak pidana perbankan ya pada umumnya dapat terjadi dengan berbagai cara atau modus ya. Sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, maka tidak dapat disangkal pula ya bermunculan modus baru di bidang kejahatan perbankan ya, sehingga dikenal berbagai macam kejahatan perbankan di dunia dan di Indonesia pada khususnya. Ya, bahkan jaringan-jaringan kejahatan perbankan itu sudah merupakan sindikat internasional ya. Ya, seperti penyalahgunaan kredit macet ya, atau kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan bank itu sendiri begitu, atau pengurus bank ya, seperti yang terjadi di MyBank yang diduga ya kepala cabangnya, salah satu kepala cabang di MyBank tersebut ya, yang sudah menggelapkan atau mengambil dana nasabahnya gitu tanpa sepengetahuan dari nasabah. Ya, kemudian juga yang terkait dengan kejahatan perbankan itu banyak sekali ya yang saat ini terjadi ya. Pembobolan terus yang belum lama itu ada dari MyBank juga, itu cabang MyBank mana ya, dana nasabah tuh hilang sebanyak 75 juta ya dari tabungannya gitu. Nah, ini salah satu contoh dari tindak pidana perbankan ya yang umumnya dikenal dan terjadi di Indonesia. Ya. Kemudian balik lagi bahwa tindak pidana di perbankan ya pengertiannya adalah segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank ya, yang mencakup juga tindak pidana umum ya sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan ya. Dalam Undang-Undang yang nomor 7 tahun 92 tentang pokok-pokok perbankan telah diatur aspek yang berkaitan dengan perbankan pada umumnya, termasuk pula di dalamnya mengenai tindak pidana perbankan ya. Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Ya, selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ya diatur tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif ya. 8 ya yang terdiri dari 10 pasal ya, mulai dari pasal, kalau kita lihat ya di undang-undang itu diatur di pasal mulai dari pasal 46 sampai 53. Itu mengatur tentang pidana dan sanksi administratif ya dalam undang-undang perbankan. Ya. Nah, kemudian bentuk-bentuk kejahatan perbankan ya. Ya, sebelum kita masuk mengenai pembahasan ya lingkup problematika kejahatan perbankan ya, perlu dikemukakan bahwa ada kalangan hukum pidana memberikan penggolongan ya modus-modus perbankan seperti ya yang telah diterangkan tadi sama saya tadi pertama sejak di awal ya.
Nah, modus-modus tindak pidana itu pertama ya ada dalam ranah tindak pidana umum ya. Jenis yang dapat digolongkan dalam bentuk kejahatan perbankan ya, dalam ranah tindak pidana umum yaitu semuanya pemalsuan kartu kredit ya, contohnya ya. Kartu kredit ya. Nah, itu bisa dengan cara lost stolen card ya. Atau kartu kreditnya semuanya digandakan begitu kan. Terus kemudian pemalsuan giro, biliar, deposito ya, itu juga sama. Itu masuk ranah tindak pidana umum. Nah, kemudian masuk juga di sini penipuan, ya, kecurangan di bidang perkreditan, ini yang khusus untuk tindak pidana diperbankan, ya, pelanggaran atau penghindaran pajak, kemudian penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan, penggelapan dana masyarakat, ya, sekarang banyak sekali kan juga lagi ada yang terbaru nih kan penggelapan dana, penghimpunan dana masyarakat ya, kemudian penyalahgunaan dan penyelewengan dana masyarakat, kemudian pelanggaran terhadap aturan keuangan, pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Nah, ini juga tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian. Nah, ini yang saya mau kasih buku tentang tindak pidana pencucian uang. Nanti diinin aja ya alamatnya, kasih ke Pak Jeffrey. Ibu. Iya Bu, makasih Bu. Kok nggak ada videonya? Munculin dong videonya sama suaranya. Iya Bu. Ini Bu. Bisa dilihat. Makasih Bu. Ya, Bu. Yang lainnya? Oh, udah bubar nih. Jadi ceritanya tadi laptopnya dikepeng dong. Ya, pada nyetir Bu. Saya sih nggak mau break ya, karena tadi udah Ya kepotong. Bu. Nggak apa-apa Bu, kita lanjut aja. Tapi gimana ya kuliah begini? Namanya online Bu. Ya, tapi kan seharusnya udah tahu jadwal kuliah, jangan kemana-mana, jangan ada kegiatan, duduk gitu. Biar bisa menyerap materi dengan baik. Kan udah perintah dari kampus juga Bu, perintah dari kampus. Ya, jangan dimatiin ya. Oh iya. Gimana kalian menyetir sambil melihat materi, kan nggak bisa juga. Ada pertanyaan nggak? Belum Bu, itu aja sih saya mengenai denda tadi yang agak kurang paham. Itu udah masuk ke bentuk-bentuk kejahatan perbankan loh Mbak. Materinya tadi saya sudah jelaskan mengenai, karena nanti berkaitan dengan tugas ya. Karena sekarang ini kan lagi marak kejahatan perbankan ya. Jadi saya pengen Bapak Ibu ini
benar-benar bisa menyerap materi dengan baik, karena ini ada kaitannya ya dengan kasus-kasus yang terjadi saat ini gitu, yang lagi marak kejahatan perbankan. Ya, jadi saya mau sharing saja. Jadi bukan hanya nasabah yang kehilangan uang gitu di bank di mana dia menyimpan dananya. Contohnya sekarang lagi ramai itu kan di MyBank, itu ada nasabah yang kehilangan 20 miliar, kemudian ada yang kehilangan nasabah yang berbeda juga kehilangan 75 miliar begitu. Tapi di sisi lain sebenarnya permasalahan-permasalahan di perbankan ini sangat banyak ya saat ini. Nah, saya juga ada mendapati beberapa klien yang datang ke saya itu dana yang mereka punya di tabungan mereka itu terblokir gitu. Awalnya tidak apa-apa, tiba-tiba tapi terblokir gitu kan, tidak bisa diambil gitu. Nah, itu saya urus gitu, pemblokiran dana-dana tersebut gitu dari klien saya. Ya, memang ternyata kan dana itu bisa masuk gitu, tapi ketika mau ditarik dana itu tidak bisa dengan alasan terblokir. Memang dananya cukup besar, sekitar 800 miliaran begitu. Nah, jadi memang alasannya saya sudah tanya, ini buat sharing case ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu dengar nggak ya? Dengar Bu, dengar Bu. Dengar, Bu. Ya, jadi saya mau Iya, sharing Bu, case dengar, Bu. ya, supaya ini kan kalian tuh supaya tidak terlewat begitu loh. Jadi ini ada case terbaru mengenai kejahatan di bidang perbankan begitu. Terus kemudian solusi-solusinya gitu kan. Jadi oke, saya memberikan materi basic begitu, pengertian perbankan, hukum perbankan gitu, segala macam kejahatan, bentuk kejahatan perbankan. Ya, tapi di sisi lain memang itu perlu gitu. Tapi di sisi lain praktek juga kita harus tahu seperti apa sih bagaimana cara menghandle dalam kejahatan perbankan tersebut kan gitu. Itu salah satu penyebabnya apa, Bu? Yang tadi saya jelasin, coba Bapak baca lagi. Saya capek deh kemarin teriak-teriak terus nih, nggak disimak. Yang Chris banyak nanya. Semak lah kalau dosen rangkan itu. Siap, Bang. Oke, jadi kita teruskan ya materinya. Lanjut, Bu. Sekarang ini kan memang sistem dari lalu lintas perbankan itu ya sudah sangat, ya menurut saya sih sudah sangat baik ya pemerintah gitu. Tetapi kurang sinergi antara bank gitu. Jadi mungkin ini karyawan-karyawan bank dalam menerima nasabah. Jadi ketika nasabah itu mau melakukan setoran atau transfer dana, itu mungkin ada syarat-syarat yang diminta gitu dari BI, gitu kan, seperti contohnya apabila dananya di atas 10 miliar gitu atau sampai dengan berapa ratus miliar, itu kan mungkin dipertanyakan dana untuk apa, kemudian harus ada under project-nya begitu kan. Jadi atau underline-nya untuk project apa dana tersebut diperuntukkan. Nah, itu salah satu syaratnya. Karena tidak melampirkan itu, maka dana bisa masuk tapi ketika mau ditarik oleh nasabah itu biasanya dananya akan terblokir atau di-freeze karena kekurangan kelengkapan data. Nah, itu yang terjadi pada klien saya gitu. Jadi ada beberapa rekeningnya di-freeze, dibekukan,
tidak bisa melakukan penarikan gitu. Karena ternyata setelah saya cek itu hanya kekurangan data-data tambahan, ya, seperti surat keterangan dari pihak yang mentransfer dana. Ya, untuk apa dana itu diberikan gitu. Ya, kalau untuk suatu proyek ya harus ada kontrak atau proposal ya tentang proyek yang dimaksud begitu. Tidak ada under kontraknya begitu. Sehingga jelas uang itu bukan suatu merupakan uang dari perbuatan kriminal atau bisa masuk kepada money laundering ya, atau bukan dari uang untuk terorisme. Nah, itu juga harus kita meminta nanti surat keterangan atau penjelasan dari Kemenkumham bahwa dana tersebut bukan merupakan dana dari kejahatan ya, atau kemudian dari lembaga yang berwenang seperti BIN ya, itu bahwa menjelaskan dana tersebut bukan merupakan dana yang termasuk dalam list teror untuk pendanaan terorisme begitu ya. Nah, dengan demikian sih semua syarat-syarat sudah kita masukkan, hanya kita tinggal menunggu saja apakah dana tersebut punya nasabah bisa dicairkan atau tidak begitu. Ya, ini salah satu contoh ya kasus gitu. Kasus bukan kejahatan perbankan, ya, tapi baru dugaan gitu kan. Selama kita masih bisa mengklarifikasi begitu. Nah, jadi memang setelah dicek ini bukan merupakan rekening atau terafiliasi dengan terorisme seumpamanya, atau bukan dana yang dimintakan seseorang karena ada suatu tindak atau lembaga karena ada keterkaitan dengan kejahatan seumpamanya. Jadi rekening ini kenapa tidak bisa digunakan atau diblok? Gitu. Ternyata ada beberapa persyaratan kelengkapan dokumen ya yang harus dipenuhi untuk kejelasan asal muasal uang tersebut begitu. Tapi kalau yang terjadi di MyBank, ya itu memang betul-betul murni dari tindak pidana kejahatan dalam perbankan ya yang dilakukan oleh diduga ya pimpinan salah satu cabangnya gitu, atau diduga dilakukan oleh pegawai-pegawai dari bank tersebut. Nah, sekarang bagaimana kita ya sebagai seorang praktisi bidang hukum atau mahasiswa nih, apalagi mahasiswa magister hukum, Bapak Ibu semua, terhadap masalah-masalah yang terjadi di dalam perbankan saat ini. Apa sih solusi yang bisa kita berikan gitu kan agar supaya kejahatan perbankan itu saat ini supaya bisa minim gitu. Nah, selain itu juga sekarang ini lagi banyak terjadi ya tentang kredit fiktif. Nah, itu juga harus hati-hati, bahaya juga. Memberikan kredit tapi ternyata kreditnya adalah fiktif. Nah, coba Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu mempunyai pemikiran yang sangat bisa apa ya, yang sangat bisa membantu gitu dari materi kuliah ini. Apa sih kontribusi apa yang bisa Bapak Ibu berikan ya untuk bisa membantu memberikan solusi ya terhadap kejahatan atau tindak pidana perbankan yang marak saat ini terjadi gitu. Mungkin apa Bapak Ibu ada sarannya? Apa ada pemikiran-pemikiran? Bapak Ibu? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada Bu. Pemikiran nggak bagaimana solusi ya terhadap tadi itu bentuk-bentuk kejahatan perbankan saya sudah jelaskan, terus kemudian masalah perbankan, kemudian juga yang saat ini tengah terjadi ya kejahatan-kejahatan tindak pidana perbankan yang saat ini terjadi, ramai terjadi. Nah, solusinya itu seperti apa sih itu supaya tidak terjadi lebih banyak lagi begitu tindak pidana kejahatan di dalam perbankan. Coba saya sharing dengan Bapak Ibu, pemikirannya seperti apa? Mungkin bisa tolong bantu saya sebutkan.
Ya Bu, Ya coba bagaimana? sarannya ya Bu ya supaya nggak Motivasi, banyak bagaimana terjadi motivasi pidana itu. Halo? Kalau menurut saya Bu, mungkin pegawai bank kita termasuk aparat penegak hukumnya harus sudah melek teknologi, artinya nggak lebih pintar daripada hacker-hacker itu Bu. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang seperti menggunakan jaringan, kita punya SDM itu sudah lebih memadai daripada hackernya. Menurut saya itu sih Bu. SDM dan IT. Harus. Oke. Saya catat ya. Ya, kemudian apalagi? Bapak Ibu, Pak Jendris gimana? Pak Jendris, ayo. Ya Bu. Bu, saya mau nambahin. Ya Bu. Ya, silakan. Saya senang loh kalau Bapak itu aktif gitu ya. Jadi ini perkuliahan itu dua arah. Coba kita cari, ya kita ini kan membahas masalah-masalah yang terupdate ya. Iya Bu, kayak kasus yang Ibu Kan saat ini banyak sekali, ya saya ulang ya, saat ini banyak sekali masalah-masalah atau kejahatan di bidang perbankan, ya. Nah, coba dari kasus-kasus yang ada, ya kita cari apa sih, kita analisa. Ini mengapa bisa terjadi dan solusinya seperti apa ke depannya supaya kejahatan di bidang perbankan ini tidak semakin marak begitu, ya. Lemahnya di mana, gitu kan? Solusinya. Bu, kalau menurut saya Bu, seperti kasus yang apa sih yang terbaru itu? Maybank itu Bu, kan sepertinya itu emang ada kekuasaan. Di atas kuasa, maksudnya di dalam itu kan ada orang dalamnya Bu yang ikut campur dalam kasus itu. Jadi kalau menurut saya sih Bu, emang dari sebagai orang yang menjalankan hukumnya, menjalankan kegiatan perbankannya itu sendiri, termasuk penguasa-penguasa di bidang perbankannya itu juga harus ya gimana ya Bu, maksudnya kalau di lapangan kan berbeda Bu, aturannya mengatakan seperti ini, yang ternyata yang di lapangannya itu memiliki kekuasaan malah memanfaatkan kekuasaannya itu gitu loh Bu. Jadi menurut saya yang dari pihak menjalankannya itu juga harus memiliki kesadaran dan seperti kayak sanksi hukumnya itu lebih tinggi gitu loh Bu, karena mereka memiliki kekuasaan. Dan seperti kasus yang baru terjadi banget kan Bu, orang yang memiliki kekuasaan itu seperti yang malah berperan dalam kasus itu. Ya. Kalau saya Bu, berpendapat itu adalah di kontrol dan pengawasan. Jadi kenapa kasus-kasus perbankan itu ada, khususnya yang kita lihat yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi di perbankan itu sendiri. Artinya di sini ada kelemahan dari kontrol dan pengawasan, baik itu internal sendiri maupun eksternal. Di mana ketika melakukan transaksi, kita di bank ini kan ada namanya password atau otorisasi. Nah, yang bisa melakukan proses otorisasi dalam proses transaksi itu adalah pejabat-pejabat tinggi yang ada di banker itu sendiri. Maka dalam hal ini terjadilah oknum, kita katakan adalah oknum perbankan. Nah, jadi saya melihat kasus-kasus perbankan yang terjadi itu tidak bisa berlaku tunggal. Jadi ketika
terjadi suatu tindak kejahatan perbankan, itu akan bertingkat renteng, artinya dari tingkat bawah, CS, teller, sampai ke kabak, bahkan sampai ke pimpinan. Hal ini tidak bisa dilakukan tunggal, sehingga kontrol daripada pengawasan itu secara internal juga sangat berpengaruh. Nah, sering terjadi, contohnya kasus di Maybank, itu dilakukan oleh seorang pimpinan, pejabat tinggi di suatu bank, sehingga bisa melakukan transaksi dan melakukan manipulasi data. Dan itu suatu proses transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kewenangan dan kemampuannya dalam melakukan otorisasi dalam suatu pinjaman atau transaksi di perbankan. Nah, di sini juga ada peran eksternal. Peran eksternal di sini seharusnya OJK sebagai kontrol pengawasan juga memberikan aturan-aturan yang baku dan jelas terhadap kewenangan daripada suatu pimpinan atau suatu pejabat di bank dalam menentukan limit, sehingga hal ini tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi nasabah, sehingga munculnya kepercayaan nasabah terhadap perbankan dalam menyimpan dananya supaya aman. Seperti itu sih Bu. Jadi ada dua faktor menurut saya, internal dan eksternal. Terima kasih Bu. Mungkin saya itu pendapatnya. Beda sih kalau orang perbankan ya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita kan profesi kita macam-macam ya latar belakangnya, jadi kita makannya untuk itu. Saya kenapa selalu minta pendapat supaya kita bisa saling sharing begitu loh ya. Jadi biar bisa saling sharing, mungkin kan kayak seperti Pak Petra atau Ibu Rita, basicnya memang di perbankan gitu kan. Jadi memang pekerjaannya di perbankan. Nah itu kita bisa sharing kan, bisa kasih masukan sehingga ada teman-teman yang lain jadi bisa tahu juga gitu. Ya, nanti saya tinggal melengkapi. Oke, yang lain? Yang lain ada yang mau kasih masukan atau ada berdasarkan pengalamannya mau di-sharing kepada kita, boleh silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau sharing. Iya Bu, ada sedikit lagi Bu. Baik. Kalau menurut saya Bu, harus ada hukum acara yang pas untuk menindak kejahatan atau pidana yang terjadi di perbankan. Karena selama ini kalau misalkan kita mau menyelidik atau minta data dari perbankan itu agak susah Bu. Bank itu punya prosedur sendiri walaupun dari polisi itu sudah mengikuti hukum acaranya. Itu sih yang sering bikin pusing menurut saya Bu. Maksudnya ini kalau udah jadi kasus gitu, sudah jadi gimana? Maksudnya ini sudah masuk ke penyidikan Hukum atau acara, bagaimana? acara masalah tindak pidananya itu. Masuk iya. Kalau misalkan penyelidik mau menyelidik itu pun nggak gampang Bu, karena bank itu kan punya prosedur sendiri Bu. Jadi kalau mau memeriksa data mereka itu payah. Itu sih Bu menurut saya. Ya, sedikit Bu tambahan. Kalau dari tindak pidana seperti yang Mbak Nurin sampaikan, kalau menurut saya di hukum pidana perbankan harusnya lebih ketat dan hukumannya lebih besar. Di mana di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 diatur dalam pasal 49 tentang tindak pidana perbankan itu sudah diatur. Jadi segala suatu tindakan yang melakukan manipulasi data yang dilakukan oleh pegawai, karyawan, pimpinan, direksi dan komisaris, kan itu hukumannya berat. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Perbankan pasal 49 dan selanjutnya pasal 49 keingat saya. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan hukum acaranya sih kalau menurut saya. Hukum acaranya jelas hukum acara pidana, KUHP gitu. Betul. Cuman di perbankan itu lebih kuat lagi dengan adanya TPPU, tindak pidana pencucian uang, money laundry. Kemudian dikuatkan lagi dengan pelaporan-pelaporan kita yang selalu kita laporkan melalui APU dan PPT. Artinya sehingga suatu tindak pidana yang dilakukan oleh oknum bank itu sudah diatur jelas dalam KUHP gitu loh. Jadi kalau menurut saya yang dilakukan tindak kejahatan perbankan ini ya yang saat ini kami lebih hati-hati adalah bagaimana keamanan dalam tingkat teknologi yaitu IT. Itu sangat penting
Karena kejahatan pembobolan rekening dan perbankan itu kebanyakan dilakuin oleh secara teknologi. Tapi kalau tindak pidana seperti bank, manipulasi data itu sudah pengaruhnya pada kontrol pengawasan internal tadi menurut saya. Jadi sebenarnya kalau hukum acaranya sudah jelas, Bu, kalau hukum acara pidana. Jadi menurut saya yang menjadi penting adalah ya tindak pidana ini terjadi karena sering dilakukan oleh oknum itu sendiri, tidak bisa dari eksternal. Nah, yang dari eksternal itu sering terjadi adalah pelanggaran-pelanggaran dan pencurian data, kemudian manipulasi data melalui bidang IT, teknologi gitu. Makanya sekarang kejahatan teknologi perbankan itu sangat domain khususnya di Barreskrim yang sekarang ini lagi fokus ya. Kita namanya kalau di tindak pidana perbankan itu lebih ke tindak pidana khusus, yaitu di reskrim khusus gitu Bu di bidang perbankan. Jadi sebenarnya tata kelolanya sudah jelas di dalam hukum pidananya. Jadi sudah ada arah dan aturan yang sudah jelas dan tidak boleh dilakukan oleh tindak pidana biasa. Jadi tindak pidana khusus. Yang menjadi permasalahan kita sekarang adalah ketika seorang kejahatan perbankan itu dilakukan, kenapa tidak dilakukan dengan pidana khusus atau pengadilan khusus, sementara kita mengacu kepada lex specialis derogat generalis. Jadi kita mengacu pada aturan khusus. Itu sih Bu mungkin yang dilakukan pembenahan dalam aturan hukum kalau menurut saya, sehingga ada rasa jerah kepada oknum-oknum atau seorang banker, karena seorang banker ini yang dilakukan bukan dari pejabat level bawah, yaitu dilakukan dari level atas, kemudian yang ditangkap level bawah, seperti itu. Karena dia tidak bisa berjalan tunggal menurut saya, karena saling terkaitan. Seperti itu sih Bu. Baik, kalau ada lagi mungkin belum, nanti saya simpulkan, saya bantu sempurnakan. Silakan Bapak Ibu. Makasih ya Pak Petra. Bapak Ibu yang lain silakan. Nggak ada Bu, itu aja sejauh ini. Ada yang bertanya? Ya, jadi itu tadi betul ya apa yang disampaikan Pak Petra, itu memang ada pengawasan eksternal dan internal ya. Nah, jadi saya simpulkan dan saya sempurnakan ya untuk bagaimana sih kita mengantisipasi atau mencegah supaya tidak terjadi banyaknya tindak pidana perbankan seperti yang marak terjadi baru-baru ini ya. Jadi di MyBank aja kan ada 2 kasus tuh ya. Pertama tuh kehilangan dana nasabah di Solo, itu 75 miliar ya. 75 juta. Dana nasabah MyBank di Solo itu 75 juta itu hilangnya. Kemudian kalau yang di Jakarta itu Ciputat ya, cabang Ciputat itu MyBank 20 miliar dia hilang. Nah, kemudian ada juga itu kasus di BCA, depositonya yang hilang. Jadi dia udah menaruh deposito selama 20 tahun gitu. Dia punya bilet aslinya, ketika dia mau cairkan itu tidak ada datanya di bank BCA. Nah, itu ada juga kasus yang lagi cukup ramai. Nah, sementara yang lain itu yang tadi saya bilang, saya banyak kedatangan klien yang dananya atau rekeningnya itu diblok gitu. Tiba-tiba dia diblok tanpa sebab gitu, tanpa pemberitahuan. Tiba-tiba dia tidak bisa mengambil dananya begitu. Ternyata dananya diblok. Nah, itu yang sekarang marak terjadi. Jadi, bagaimana sih cara mengantisipasinya? Ya, pertama, saya simpulkan dari pendapat Bapak Ibu tadi semua, ya. Tadi saya catat. Oke, ini saya simpulkan. Pertama, ya saran kita, ya perlu peningkatan kemampuan dan pembinaan serta kesejahteraan pegawai bank, ya. Ya, sehingga terhindar dari segala keinginan ya untuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan ya, yang hanya akan merugikan dirinya sendiri, nasabah, bahkan negara ya. Jadi memang peningkatan kesejahteraan SDM-nya dulu ya.
Seperti kita tahu kan banyak kebobolan bank itu memang yang dilakukan oleh orang dalam ya, internal ya. Gitu. Jadi dari internal sendiri memang itu perlu pengawasan dan pembenahan dan lebih ada pada kesejahteraan ya. Kesejahteraan. Ya, contohnya seperti kasus yang dulu marak itu, masih ingat nggak Bapak Ibu? Citibank. Ya, Melinda itu. Nah, itu kan heboh sekali ya. Jadi dia menarik dana nasabah atau mengambil dana nasabah, kemudian dia pakai untuk membiayai high lifestyle-nya dia begitu kan. Dengan kehidupan dia yang glamor, pakai mobil sport, kemudian liburan ke luar negeri, beli apartemen mewah begitu kan. Ternyata dia menggunakan dana nasabah. Nah, itu juga keterlaluan sih. Kemudian yang baru kemarin itu yang sudah buron 17 tahun ya, itu juga sudah melakukan tindak pidana di bidang perbankan. Maria siapa ya itu namanya, saya lupa. Yang baru ketangkap kemarin ya, dia ketangkapnya di daerah mana ya, Filipina atau mana ya dia ketangkap. Nah, itu juga buronan karena menggelapkan dana nasabah. Ya, jadi pertama harus meningkatkan kemampuan dan pembinaan serta kesejahteraan pegawai bank ya. Nah, terus kedua, nah ini pengawasan dari eksternal ya. Perlu peningkatan peranan dan fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap jajaran perbankan nasional. Jadi ya harus lebih diperketat lagi gitu. Kemudian harus lebih diawasi lagi oleh Bank Indonesia. Oke. Ada pertanyaan lain? Bu. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Saya ingin memberikan materi tambahan ya, bagaimana kita bisa sekarang dalam kondisi pandemik karena corona ini kan kita sekarang perekonomian bahkan bukan hanya di Indonesia ya, hampir seluruh dunia itu mengalami krisis ya. Nah, bahkan di bidang perbankan itu juga terkena dampak ya dari salah satu krisis ekonomi tersebut. Nah, kebetulan nah ini kebetulan saya itu bekerja juga di perusahaan ya asuransi. Jadi kami memberikan program-program pendampingan ya untuk bank ya dalam menghadapi pandemi supaya bank tidak mengalami istilahnya kata Pak Petra apa berduka ya, duka yang lebih dalam begitu ya. Gimana Pak Petra? Iya Bu, lagi berduka Bu. Sebenarnya bagus sekali nih materi ini buat Pak Petra nih atau buat Bapak Ibu sekalian yang bisa menjadi legal di ya di bank-bank ya, BPR juga bisa. Iya. Nah, iya. Nah, apa sih bagaimana tuh kita bisa bertahan atau survive gitu dalam masa krisis atau menghadapi pandemi corona seperti ini kan? Nah, ini kita perlu bersinergi ya dalam menghadapi ini ya. Jadi ini contoh ya, contoh yang telah kami lakukan ya untuk membantu beberapa bank gitu ya. Jadi strategi bank gitu dalam menghadapi pandemi. Nah, ini pertama pengajuan perubahan tenor atau pinjaman ya. Untuk bank sendiri itu dilakukan restruktur kredit ya dengan memperpanjang tenor pinjaman hingga angsuran bulanannya lebih kecil dari sebelumnya.
Ya, betul. Nah, ini bisa disinergikan dengan pialang dan asuransi loh, Pak Petra. Ya, jadi pialang asuransi akan membantu menegosiasikan. Jadi bank itu sekarang tidak bisa berdiri sendiri, walaupun hanya merestruktur kredit begitu kan, memperpanjang. Oke, dilakukan memperpanjang tenor pinjaman hingga angsuran bulanannya lebih kecil dari sebelumnya, tapi jangka waktunya diperpanjang begitu kan. Tapi angsurannya sekarang diperkecil. ada holiday payment. Ya. Nah, ini kita juga tetap dibantu oleh pihak ketiga, namanya kan bersinergi, yaitu dengan pialang ya, pialang asuransi. Nah, di mana sih tugas pialang asuransi ini akan menegosiasikan kepada asuransi atas pertambahan tenor dan premi yang akan dibayarkan atas tenor yang lama begitu. Ya. Nah, jadi kita juga dibantu oleh asuransi begitu loh. Jadi tetap di-cover gitu kan. Nah, contohnya apa sih contoh produknya? Yaitu KPR, kendaraan bermotor, kan gitu Pak Petra. Nah, itu kan tetap jadi kan di perjanjian itu kan seumpamanya perjanjian itu dia 5 tahun seumpamanya gitu kan. Nah, terus kemudian diperpanjang lah masa peminjamannya, tapi dengan kreditnya lebih dikecilkan. Nah, itu kan artinya asuransi harus ada tambahan untuk mengcover itu kan, gitu. Betul. Nah, itu salah satu strategi ya untuk perbankan gitu. Kemudian kedua, pengajuan penundaan angsuran. Ya, di mana debitur mengajukan kepada bank untuk penundaan angsuran selama masa COVID ya, maksimal 1 tahun. Ya. Nah, sekarang gimana sih posisinya? Gitu kan dalam untuk asuransi. Ya, jadi selama masa penundaan asuransi itu, selama penundaan angsuran itu ya asuransi yang berjalan adalah asuransi jiwa, ya. Sehingga ketika resiko penundaan terjadi, ya atau meninggal dunia begitu kan, asuransi akan mengganti sebesar 100%, gitu loh Pak Petra. Jadi pengajuan penundaan angsuran ini ya kan maksimal 1 tahun. Nah, dalam menunggu tenor 1 tahun itu kita nggak mau juga total loss kan dalam 1 tahun begitu kan, maka masukinlah asuransi Pak Petra. Ya, gitu. Tapi si nasabah kan untuk gini, Bu. asuransi jiwa, Pak, gitu. Paling tidak asuransi jiwa. Jadi ketika dalam 1 tahun ini kan kita tidak tahu nih, tiba-tiba kena corona, amit-amit ya, kan banyak nih tiba-tiba kena corona meninggal mendadak kan begitu. Ya, baru kena corona 2 minggu terus meninggal begitu. Kan kita tidak tahu nih, karena namanya juga masa pandemi COVID gitu kan. Apalagi menunggu sampai 1 tahun, ditunda angsurannya begitu kan. Nah, itu maka masuklah kita ini masuk kepada asuransi jiwa yang di-cover asuransi jiwa gitu. Jadi siapa tahu amit-amit ya tidak mau terjadi, tapi ya kita segala resiko kan kita antisipasi begitu. Jadi sebelumnya meninggal, nah kita sudah ada cover asuransi jiwa untuk itu gitu. Ya produknya contohnya yaitu tadi KPR, kredit modal kerja ya, kendaraan bermotor gitu. Atau kredit konsumtif multiguna gitu. Gimana Pak Petra? Betul, Bu. Itu semua bank melakukan itu. Jadi kita mengacu kepada peraturan OJK terkait investasi kredit. Ada, nih ya, ini ada. Nih, saya juga kasih nih ada tuh. Ya OJK nomor 3 ya Bu ya, kalau nggak salah. Tuh, ini juga ada yang tahun 2002 kita pakai lagi untuk kita ambil, kan sudah ada nih ya peraturan nomor 56 ya Kepres tahun 2002 tentang restrukturisasi kredit usaha kecil dan menengah. Nah, ini kita pakai lagi dasar hukumnya untuk kita merestrukturisasi kredit begitu. Jadi tidak perlu aturan-aturan baru, Petra. Jadi sudah ada aturan asuransi iya melakukan restrukturisasi itu menggunakan asuransi. Nah, ya, itu terkadang pendampingan. Jadi masyarakat masyarakat itu Bu, itu kan ada penambahan premi yang mereka harus bayar kembali. Nah, itu yang sekarang perbankan lagi nggak terlalu besar, tapi memang itu harus gitu. Kalau tidak bank nanti kolaps loh. Iya, betul Bu. Ya, jadi itu solusi. Dalam perjanjian addendumnya juga kita cantumkan ada pembelian asuransi premi. Betul. Kita jadi mereka yang mengajukan permohonan ya untuk penundaan itu kita jadi mereschedule kembali pembayaran itu dan mereview kontraknya lagi gitu. Betul Bu. Betul. Bu, kalau boleh tahu tadi Ibu asuransi apa ya? Saya. Iya tadi Ibu ada sampaikan asuransi
konsultan asuransi atau gimana, Bu? Adonai, ya, dari PT Adonai. Jadi Dari saya apa, Bu? udah Adonai. Adonai. Oh. Nah, jadi kita udah masuk ke Bank Kepri, bukan Bank Riau. Bank Riau. Itu kita berarti, Bu. Boleh ya, tuh, Bu, proposalnya juga Bank disampaikan. Sumut, Bank Sumut yang sudah kita bantu, Bank Jabar, Bank Sumut, Bank Riau, Bank Jateng, terus kemudian ini Bank DKI lagi proses, masih beberapa revisi kita ajukan. Terus Bank BNI juga, Bank Mandiri. Nanti saya jelaskan Ya, Bu. lebih banyak. Jadi Emang sekarang kita lagi banyak. Jadi kita ini kan kita mata kuliah hukum perbankan. Ya, kita mempelajari tentang basic materi-materi hukum perbankan begitu ya. Tapi di sisi lain kita juga harus terupdate gitu ilmunya, ya kan? Kita sebagai mahasiswa apalagi S2 begitu kan, kita harus memberikan solusi yang baik gitu. Apa sih solusi yang baik untuk perbankan dalam situasi krisis dan pandemi seperti ini kan begitu? Supaya banknya tuh tidak berduka begitu kan? Nah, makanya untuk itu saya mau sharing nih, karena ini kajian dan pemikiran yang sangat-sangat saya bilang ilmu ini sangat berguna banget dan tidak semua bisa dapatkan ini begitu. Jadi saya mau sharing kepada mahasiswa saya, kepada Bapak Ibu gitu. Jadi supaya terbuka pemikirannya begitu loh. Jadi apalagi khusus yang bekerja di bank gitu. Jadi ada sharing di sini supaya bagaimana sih kita menghadapinya, bagaimana solusinya juga termasuk dalam tadi masalah untuk tindak pidana di bidang perbankan begitu. Nah ini bagaimana di dunia perbankan supaya tidak terjadi kolaps terhadap bank-bank begitu kan? Ya tadi, nah ini salah satu solusinya yang sudah kita lakukan ya. Nah ini yang ketiga dengan sistem strategi bank itu dengan balloon payment. Ya, memberikan kredit dengan pola cicilan ringan di depan dan besar di belakang, ya. Nah, ini juga harus di-cover oleh asuransi juga, begitu. Ya, meng-cover asuransi itu untuk apa sih yang di-cover-nya? Yaitu tadi asuransi jiwa, terus PHK, kan begitu. Nah, ini juga kemudian proses kredit baru atau deklarasi. Ini pencairan kredit baru. Ya, dengan strategi ini kita bisa membantu ya untuk kredit-kredit yang macet. Kemudian proses pengajuan klaim atau restitusi. Nah, ini resiko yang dihadapin bank dengan macet karena meninggal dunia, PHK, PAW atau tidak kemampuan bayar, ya. Nah, ini juga akan dibantu di-cover oleh asuransi. Nah, kemudian ya, terus kita juga kita juga ada masukin bukan masuk ya, jadi kita membuat satu program, ya. Nah, memang kalau masa pandemi begini, di bidang perbankan tuh sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, begitu. Nah, cuman itu dia, kan kita harus kreatif, gitu. Bagaimana sih supaya bank ini tidak kolaps dalam situasi seperti saat ini, begitu kan. Nah, ini salah satu yang kita bisa lakukan, ya, penyaluran program kredit sertifikasi guru untuk pertumbuhan bisnis usaha makro kecil menengah melalui bank. Nah, ini salah satu bank yang kita masukkan yaitu Bank Sumatera Barat. Ya. Nah, jadi kita bikin program kredit sertifikasi untuk guru. Nah, karena kan dalam pandemi begini, ya paling tidak kita ada memberikan sedikit lah untuk modal, ya, kepada guru, juga pegawai-pegawai seperti PT Pos itu juga kita bisa berikan. Nah ini, jaminannya apa? Jaminannya sertifikasi guru, gitu. Jadi sertifikat pendidik ini untuk jaminannya. Nah, ini salah satu solusi sebenarnya bagaimana sih tetap perekonomian ini bisa tetap hidup. Ya, ini solusi dari perbankan gitu. Nah, kita juga ada membuat program
Ya, ada membuat program selain untuk memberikan modal kepada guru dengan jaminan sertifikat pendidik, itu kepada pegawai PT POS. Terus yang terakhir ini Bank BNI, ya kita buatkan program untuk memberikan kredit ya atau usaha, ya memberikan pinjaman usaha kepada karyawan pegawai di kementerian gitu, seperti kementerian kemarin itu kementerian yang kita masuk kementerian agama. Nah itu jadi semua karyawan-karyawan ya yang terdaftar di bawah kementerian agama, nah itu bisa mendapatkan fasilitas kredit begitu. Nah ini salah satu membantu untuk bisa menghidupkan kembali perekonomian, tapi dengan modal memang sangat kecil karena itu masuknya UMKM. Nah ini salah satu yang bisa kita bantu ya dari perbankan untuk bagaimana sih kontribusi kita supaya tetap bisa menghidupkan perekonomian nasional begitu. Ya, ada pertanyaan? Pak Petra, Bapak Ibu, Bapak Ibu. Nggak ada Bu. Jadi kalau saya ditanya saya bisa jawab gitu aja. Ya Bapak Ibu gimana? Coba videonya. Ini kok nggak dinyalain sih videonya Bapak Ibu? Sambil nyetir pulang ya, Bu. Ya ada pertanyaan? Terus mungkin ada yang pernah nanganin kasus perbankan, kita bisa sharing Bapak Ibu. Nah kita lanjut ya, kita bahas mengenai yang kasus Maybank. Itu kira-kira menurut Bapak Ibu kan dilakukan oleh oknum. Ya, diduga dilakukan oleh kepala pimpinan cabang yang sekarang sudah jadi tersangka. Nah, pertanggungjawaban pengembalian dana nasabah itu sebenarnya pertanggungjawaban siapa? Gitu. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kita sambil ini ya, menganalisa kasus ya. Kalau menurut saya Bu, itu pertanggungjawaban daripada banknya Bu. Siapa Pak? Pak Jendris. Pak Jendris, ya Pak Jendris. Gimana Pak? Kalau menurut saya Bu, itu pertanggungjawaban daripada banknya. Sekalipun salah satu oknum yang melakukan tindak pidana gitu Bu. Karena kita kan bukan kita menyimpan aset kita itu, menyimpan uang kita itu kan bukan atas nama oknumnya, kita atas nama banknya gitu Bu. Jadi bahwasannya kita mempercayakan banknya itu, kita udah percaya 100% sama banknya Bu. Bahwasannya uang kita itu aman di dalam, makanya kita ada menabung di dalamnya Bu. Begitu, terima kasih. Jadi pertanggungjawabannya menurut Bapak siapa yang harus bertanggung jawab untuk pengembalian dana nasabah? Yang punya banknya lah Bu, Maybanknya.
Jadi perusahaan apa bank tersebut ya? Banknya ya? Iya Bu, bank tersebut. Iya Bu. Baik. Ada yang lain? Iya, kalau saya sih bank juga Bu, kalau saya ya. Tapi di sini kan kita melihat kasusnya MyBank ya. Kalau dilihat dari kasus ini karena dia oleh si pejabatnya langsung. Jadi melakukan transaksinya, melakukan penyetoran dananya langsung dari si oknum itu sendiri. Nah, tapi tidak lepas juga dari tanggung jawab bank. Tingkat kepercayaan dan kontrol pengawasannya ada. Gimana? Kalau kita KPK putus-putus. Kalau kita lihat dari ya Bu, sinyalnya jelek. Baik, gimana? Kalau saya berpendapat dari kasus MyBank yang menjadi tetap tanggung jawab adalah MyBank juga. Cuman kan harus melihat analisa kasus juga Bu. Kita sebagai praktisi hukum juga harus melihat bagaimana transaksi itu bisa terjadi. Nah, dari informasi yang juga kita dapat dan kita peroleh dan kita ketahui itu kan si nasabah melakukan transaksi langsung dengan si pegawai atau oknum itu sendiri. Nah, karena tingkat kepercayaan nasabah itu mungkin setahu saya suatu tindak pidana penipuan dan penggelapan dilakukan kenal orang yang lebih dekat kenal gitu loh, sehingga mereka melakukan transaksi itu kebablasan langsung kepada oknumnya. Tapi di sini kan seperti Pak Jendris menyatakan menatap uangnya mengatasnamakan MyBank. Nah, jadi perannya MyBank di sini juga ada sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sebagai moral di mana tingkat kepercayaan MyBank sangat berpengaruh. Nah, tidak terlepas perannya MyBank juga harus terlibat di sini seperti itu, Bu. Ya itu kan kasusnya kan awalnya gini kan, nasabahnya itu ya namanya Winda itu kan membuka rekening ya, tapi buku dan kartu ATM-nya kan tidak diberikan. Iya Bu. Oleh siapa? Iya kan? Iya Bu, ya. Nah, berarti itu kan memang sudah ada rencana atau itikat tidak baik dari, nah, tapi apapun itu, kan pimpinan itu dia bekerja untuk bank tersebut. Ya, jadi memang ada tanggung jawab dari banknya. Ya, karena yang melakukan itu adalah karyawannya begitu kan. Jadi tetap ya yang dituntut itu adalah MyBank ya, MyBank ya Bu. mengganti, Iya Bu. ya, untuk mengganti dana nasabah tersebut ya. Berarti ya memang balik lagi kita ke prinsip perbankan. Ternyata ya prinsip perbankan itu seperti asas kehati-hatian ya. Itu ternyata memang hanya sebatas ini saja ya, teori ya. Tapi prakteknya memang ternyata tidak digunakan begitu. Sehingga sekarang bank-bank yang bisa kecolongan ya. Itu makanya kan tingkat tindak pidana di perbankan itu saat ini sangat tinggi. Oke.
Oke, nanti saya kasih tugas berkaitan dengan ini ya, analisa tentang kasus raibnya dana nasabah ya, dan juga tentang pemblokiran dana nasabah. Nah, itu secara hukum seperti apa? Jadi boleh pilih ya. Jadi boleh pilih atau analisa kasus tentang ya hilangnya dana nasabah di dasar bank ya, atau ya tugas yang lain pilihannya membuat analisa hukum ya, ini analisa simpel saja, analisa yang pendek ya mengenai pemblokiran ya, pemblokiran dana nasabah yang dilakukan oleh suatu bank. Ya, dari segi hukumnya seperti apa? Ya, karena itu ada hak-haknya nasabah di situ ya. Gitu. Jadi saya minta tugas itu dikerjakan dalam waktu 1 minggu ya. Bisa? Siap, Bu. Bisa ya? Oke, Bu. Ya Allah, Bu. Baik, nanti lebih jelasnya saya kirim, berikut materinya juga akan saya kirim ya email, dan tugasnya juga saya kirim email, tapi saya akan lewat Ibu Dian ya. Iya, Bu. Baik, jadi sekian dulu ya kuliah kita hari ini. Ya, saya juga tahu Bapak Ibu lagi sibuk sekali, apalagi lagi nyetir ya, sekarang bahaya. Saya juga kebetulan saya mau ada rapat jam 1. Ini boleh makan? Ya, boleh. Ya, jadi Baik, Bu. mohon untuk bisa dipelajari lagi materi-materinya untuk hari ini. Dan saya juga tadi itu ada memberikan materi yang bagus untuk solusi ya, untuk diperbankan ya, untuk menghadapi krisis yang tengah terjadi, bagaimana kontribusi perbankan untuk menghidupkan kembali perekonomian dan menguatkan kembali sistem perbankan ya, agar bank itu sendiri tidak terjadi kolaps gitu kan. Nah, terus kemudian saya juga ingin kalian bisa, Bapak Ibu semua, bisa terupdate terhadap permasalahan-permasalahan perbankan yang saat ini terjadi. Maka itu saya minta tugasnya terkait dengan masalah-masalah perbankan ya, atau tindak pidana kejahatan perbankan yang terjadi saat ini ya. Bisa diambil kasus yang mana saja silahkan untuk perbandingannya ya. Tapi tetap analisanya itu dan solusinya, sarannya yang saya nilai ya. Terus kemudian bisa juga mengambil tugas, mengerjakan tugas ya, secara analisa hukum tentang pemblokiran dana nasabah ya, yang dilakukan oleh suatu bank ya. Nanti saya email semuanya melalui Ibu Dian ya. Terus kemudian untuk buku, Bu, itu pemblokirannya pemblokiran tabungan kan maksudnya? ya tabungan Nah, lah. di kredit juga ada Kan ini kan juga pemblokiran kredit. ada pembobolan tabungan juga. Nggak berkaitan dengan dana nasabah aja. Oh, dana nasabah, baik, Bu. Ya, karena kan kalau dana nasabah itu kenapa saya lebih concern ke sana? Karena kan itu haknya seseorang kan, haknya nasabah begitu loh. Karena Dia itu menyimpan, termasuk rahasia bank. menitipkan uangnya. Ya, karena itu kan salah satu yang harus bertanggungjawabkan, harus ada pertanggungjawabannya walaupun itu tindak pidana kejahatan di dalam perbankan, ya. Contohnya seperti MyBank tadi, yang kasus di Jakarta, cabang Cipulir kan nasabah kehilangan dananya 20 miliar, di Solo kehilangan 75 juta, gitu kan. Kemudian terjadi di bank lain seperti di Mandiri, itu ada beberapa rekening, banyaklah yang rekeningnya diblok begitu secara mendadak gitu. Ya, nah saya tuh kurang paham juga kenapa tidak ada pemberitahuan gitu. Tapi saya sangat tertarik menangani kasus ini gitu. Sebenarnya saya sudah menjalankan ini gitu, sedang menunggu. Nah, tapi saya ingin lihat Bapak Ibu sejauh mana sih gitu bisa menyelesaikan permasalahan itu gitu. Nanti akan saya kasih memang tips atau solusi-solusinya ya berdasarkan praktek di lapangan seperti apa begitu. Yang sudah pernah saya lakukan
ya. Tapi ini untuk sharing supaya kita tuh ilmunya itu nggak hanya terbatas kepada oke itu materinya materi pengertian ini itu gitu loh. Tapi ini ada sesuatu nih di perbankan gitu kan yang kasus-kasus yang terjadi yang terupdate saat ini begitu loh. Ya, betul Bu. Jadi, betul Pak. ya, jadi itu memang real terjadi gitu. Ya, kasus-kasus klien saya juga seperti itu. Ada tiga rekening yang terblokir gitu. Nah ini hal yang memang sangat merugikan sebenarnya ya. Nah makanya kita harus analisa dan kita harus tahu nih permasalahan terjadi juga. Tadi ini materi yang ini sangat bagus ya, yang saya kasih ini. Nah ini solusi-solusi yang baik ya dalam menangani ya perbankan saat ini seperti apa supaya bank itu sendiri tidak kolaps ya dalam menghadapi ya krisis ekonomi dan pandemi seperti saat ini begitu. Ya, nanti saya kasih materinya semua. Ya saya sih nggak pelit ilmu ya. Apa aja juga yang penting bisa membuat perubahan yang baik atau memberikan jadi kita semua tuh bisa memberikan kontribusi yang terbaik begitu ya untuk khususnya untuk di dunia perbankan gitu kan untuk buku perbankan makanya saya juga nih ada buku saya mau kasih gitu kan nah ini buku ini susah loh dapetnya dan ini buku bagus banget buku tentang money laundering dan kalian harus punya iya ini bagus sekali yang bikin ini yang membuat buku ini Bapak Sofyan Sitompul, Hakim Agung. Ya, jadi buku ini ya bagus banget. Ini kata pengantarnya juga dari Ketua Mahkamah Agung. Ya, jadi beliau ini membuat buku ini memang bukan buat komersil. Jadi memang untuk penggalangan dana ya untuk memberikan sumbangan bagi istri-istri atau janda-janda dari hakim-hakim gitu. Jadi mereka mau menyumbangkan dananya untuk itu. Jadi buku ini nanti saya kasih ada 12 kelas kita ini ada berapa ya? Ada 12 orang ya? Iya Bu, satu kelas 12 orang. Nah jadi kalau kemarin saya udah drop ada 20 buku yang nggak salah 20 apa 25 ya? 20 apa? Itu ke fakultas, tapi itu nggak apa-apa untuk dosen-dosen gitu. Jadi untuk mahasiswa saya nanti saya kasih ini semua ya saya kasih jadi bukan beli loh saya kasih ya supaya ilmunya tuh nambah tapi dibaca biar ilmunya nambah nih apalagi yang kerja di bank atau lawyer ya oke. Makasih Bu. Saya minta alamatnya nanti mungkin hari Senin nanti saya kirim ya. Nanti email dikirim Bu. Iya makasih banyak ya Bu. Oke, materi kuliah saya email berikut dengan tugas ya saya email juga ya. Baik, terima kasih kuliah hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, Bu, sama-sama. Selamat berweekend ya sama keluarga. Terima kasih ya. Jaga kesehatan ya Bapak Ibu. Iya Bu, makasih banyak Bu.